Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda besar kiamat. Adakah yang sudah mulai terlihat? Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 63. Munculnya tanda-tanda kiamat yang satu akan mengikuti kemunculan tanda-tanda yang lain secara beruntun, sebagaimana beruntunnya biji tasbih dalam untayan. Hadis riwayat Tabrani. Tanda-tanda besar kiamat diantaranya adalah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Dajjal. Dajjal, dia seorang lelaki berbadan besar, berkulit merah, berambut ikal, matanya buta sebelah, seakan-akan matanya itu biji anggur yang menonjol. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah bahwa Al-Masihud Dajjal itu matanya sebelah kanan buta, seolah-olah matanya itu biji anggur yang menonjol. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguh di antara kedua biji matanya tertulis kafir, huruf kafaro. Bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik yang melek huruf maupun yang buta huruf. Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari. Selama itu ia telah mencapai tepat, tetapi ia tidak mendekati 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjid Tur dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal itu ia membawa kebun dan api. Apinya sebenarnya kebun dan kebunnya sebenarnya api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dajjal di hadis-hadis ini tadi riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan buta matanya sebelah. Jadi bukan bermata satu, akan tapi matanya dua, tapi yang satu tidak berfungsi, dan di antara matanya ada tertulis kafaro. Ini ilustrasi saja, ilustrasi dari Dajjal, dan ini simbol-simbol yang biasanya disimbolkan dengan mata satu. Selanjutnya, Dajjal, dia adalah manusia keturunan Adam, tetapi mengaku sebagai Tuhan. Ia manusia, tapi mengaku sebagai Tuhan. Dia memiliki berbagai keajaiban yang tidak dimiliki manusia lain, seperti mampu menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan berbagai penyakit, dan macam-macam lainnya. Berkulit kemerahan, tidak terlalu tinggi, badannya gempal, jarak kedua betisnya lebar, rambutnya ikal, dahinya lebar, mata sebelah kanannya tidak berfungsi atau buta. Di antara kedua matanya tertulis kafaro. Dajjal seperti itu gambarannya. Tubuhnya seperti itu, dia manusia dengan tubuh yang dengan ciri-ciri seperti itu. Bukan kemudian digambarkan bahwa Dajjal itu matanya satu, bukan seperti ini. Bukan. Tapi dia matanya yang sebelah kanan sesuai hadis riwayat Bukhari tadi, matanya dua tapi yang satu buta, tidak berfungsi. Kemudian berkelana ke seluruh penjuru bumi dalam sekejap, selain Mekah dan Madinah. Selanjutnya Dajjal sudah hidup dan ada sekarang. Kemudian kemunculannya nanti di akhir zaman dari kawasan timur bernama Khurasan. Khurasan sebelah mana? Silakan nanti dicari. Silakan. Di manakah Khurasan itu? Muncul dari sanalah nanti Dajjal. Kemudian memiliki keajaiban yang bisa menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Dajjal itu nanti dibunuh oleh Isa bin Maryam setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berlindung dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Yang ini dibaca, doa ini dibaca setiap selesai membaca tahiyat sebelum salam, setiap kita sholat. Ada versi yang lain barangkali, tapi pada intinya ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk dibaca sebelum salam saat kita duduk tahiyat setiap sholat kita. Yang salah satunya adalah ini.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu Dajjal. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah Imam Al-Mahdi. Sungguh bumi ini akan dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman. Jika ia telah dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman, maka Allah akan membangkitkan seorang pria dari keturunanku, namanya seperti namaku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman. Hadis riwayat Al-Bazzar. Al-Mahdi akan muncul di masa akhir umatku. Allah mendahului kemunculannya itu dengan hujan dan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Al-Mahdi memberikan harta secara benar. Saat itu binatang ternak berkembang biak banyak dan jumlah umat banyak. Al-Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Hakim. Akan berperang 3 orang, semuanya merupakan anak khalifah di dekat Ka'bah. Kemudian kekuasaan tidak berhasil diraih oleh salah seorang di antara mereka. Kemudian akan muncul bendera-bendera hitam dari timur. Mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hal yang tidak aku ingat. Beliau bersabda, jika kalian telah melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya, sekalipun dengan merangkak di atas salju, karena ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Kemunculannya nanti sesuai hadis Rasulullah ini bahwa ada perselisihan di antara 3 anak khalifah di dekat Ka'bah sana. Kemudian mereka tidak mendapatkan kekuasaan satupun di antara mereka yang berebut itu, dan kemudian muncullah Al-Mahdi. Dan barangkali tentang perebutan kekuasaan di Arab Saudi sana, sampai sekarang pun sudah terjadi perebutan kekuasaan. Apakah itu yang dimasukkan di hadis ini? Wallahu a'lam. Kita lanjutkan tentang tanda-tanda kiamat. Yang selanjutnya adalah diturunkannya kembali Nabi Isa. Turunnya Isa bin Maryam. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157-159. Apabila Allah membangkitkan Al-Masih putra Maryam di menara putih sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 marhrut atau sejenis pakaian, meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap 2 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Di hadis ini ada keterangan bahwa Nabi Isa nanti akan diturunkan di sebuah masjid menara putih di Damaskus, dan masjidnya barangkali sekarang sudah ada. Lantas Allah mengutus Isa bin Maryam. Kemudian umat manusia hidup selama 7 tahun tanpa ada permusuhan antara 2 orang. Kemudian Allah mengirimkan angin dingin dari arah Syam. Tidak akan tinggal di permukaan bumi ini. Di permukaan bumi ini seorang pun yang ada di dalam hatinya terdapat kebaikan atau keimanan seberat biji sawi, kecuali akan dimatikannya. Hadis riwayat Muslim. Ini nanti ketika Nabi Isa sudah diutus, sudah turun, kemudian umat Islam hidup dalam ketentraman, dalam kesejahteraan, dan kemudian Allah mengirimkan angin dingin dari arah Syam yang akan mematikan orang-orang yang masih terdapat keimanan dengan lembut, dengan tidak merasa kesakitan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Turunkannya Isa kemudian dilanjutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj yang menjadi tanda akan datangnya hari kiamat? Hingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka datang dengan cepat dari segala arah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Sungguh kalian mengatakan bahwa tidak ada lagi musuh, padahal kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Wajah mereka lebar, mata mereka sipit, ujung rambut mereka putih. Mereka datang dengan cepat dari segala arah. Wajah mereka seperti perisai yang berlapis. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ya'juj dan Ma'juj. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj termasuk anak keturunan Adam. Andai kata mereka dilepaskan di tengah manusia, niscaya akan merusak kehidupan mereka. Tidaklah salah seorang dari mereka mati kecuali meninggalkan keturunan 1000 atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya bila di antara kalian ada 1 orang, maka dari Ya'juj dan Ma'juj ada 1000 orang. Hadis riwayat
Abu Daud. Hadis ini menandakan betapa banyaknya jumlah mereka nanti ketika mereka sudah muncul, ketika benteng atau tembok yang menutup mereka itu sudah dibukakan. Di manakah itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu di mana mereka dikurung. Yang pasti jumlah mereka sangat banyak. Yang selanjutnya adalah asap. Segeralah beramal sebelum datangnya 6 hal, Dajjal dan asap. Hadis riwayat Muslim. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Sesungguhnya Rabb kalian telah mengingatkan kalian tentang 3 hal. Asap yang akan menimpa orang mukmin sehingga ia seperti terkena flu, dan menimpa orang kafir sehingga ia membengkak dan keluar dari setiap telinganya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Tabrani. Ibnu Abbas pernah menyampaikan, semalam aku tidak bisa tidur sampai pagi. Aku bertanya, mengapa? Ia menjawab, orang-orang mengatakan bahwa ada bintang berekor yang muncul. Maka aku khawatir, jangan-jangan itulah asap pertanda kiamat yang telah datang. Maka aku tidak bisa tidur hingga pagi. Riwayat Ibnu Jarir dan Abi Hatim. Asap yang akan mengepung bumi. Bagi orang mukmin itu seperti terkena flu, akan tapi bagi orang kafir itu akan membengkakkan, akan keluar dari telinga mereka. Maka menjadilah seorang mukmin sehingga tidak akan terkena dampak ini, kecuali hanya seperti flu saja. Kita lanjutkan tanda kiamat yang berikutnya. Tanda besar kiamat yang berikutnya adalah penenggelaman bumi. Akan terjadi di hari kiamat penenggelaman bumi di timur, satu penenggelaman di barat, dan satu penenggelaman di bumi Jazirah Arab. Saya bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah bumi ini ditenggelamkan sedangkan di sana ada orang-orang soleh? Beliau menjawab, ya, bila penduduknya sudah banyak melakukan perbuatan kotor. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya munculnya Dabbah. Tanda keenam, tanda besar kiamat yang keenam adalah munculnya Dabbah. Akan muncul sejenis binatang melata dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman, lantas menandainya dengan kata kafir. Affan mengatakan hidung orang kafir dengan cincin itu dan menyinari wajah orang mukmin dengan tongkat, sehingga orang yang memiliki meja makan akan berkumpul di hadapan meja makan mereka. Lantas yang satu berkata, wahai orang mukmin, sedangkan yang lain berkata, wahai orang kafir. Jadi ketika Dabbah itu muncul, maka akan menandai mana orang mukmin, mana orang kafir, sehingga mudah dikenali. Akan muncul sejenis binatang melata, lantas ia menandai manusia di hidung mereka. Kemudian jumlah mereka itu di tengah kalian menjadi banyak, sampai-sampai seorang laki-laki membeli unta, lantas ditanya, kepada siapa Anda membelinya? Ia menjawab, kepada seseorang yang hidungnya bertanda. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan Tirmizi. Ada riwayat yang menyebutkan tempat kemunculan Dabbah adalah di Masjidil Haram. Selanjutnya, tanda besar kiamat berikutnya adalah api yang mengumpulkan manusia. Akan muncul api dari Hadramaut atau dari laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang mengumpulkan seluruh manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dan api yang muncul dari sebuah lubang di bumi Aden menggiring manusia. Hadis riwayat Muslim. Aden adalah sebuah kawasan di Yaman di daerah Laut Arab. Dan muncul api di sana yang nanti akan bisa dilihat dari seantero penjuru dunia. Dan yang tanda berikutnya adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, dari barat. Terbitnya matahari dari barat ini terkabarkan dalam hadis riwayat Bukhari, kiamat tidak akan terjadi sehingga ada dua kelompok yang saling berperang, dan sehingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Jika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, semua manusia beriman. Itulah saat keimanan tidak lagi berguna bagi seseorang, karena ia belum beriman sebelum itu, ataupun belum berbuat kebaikan dalam keimanannya. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka orang berbondong-bondong untuk beriman, untuk melakukan kebaikan. Akan tapi mereka yang sebelum itu belum beriman, maka keimanan mereka tidak diterima. Taubatan mereka tidak akan diterima ketika matahari memang sudah terbit dari tempat tenggelamnya. Maka dari itu,
marilah senantiasa kita menjaga keimanan agar jangan sampai terpalingkan pada kesesatan, sehingga ketika matahari muncul dari barat, terbit dari barat, baru tersadar, dan itu sudah terlambat. Demikian pembahasan tentang tanda besar kiamat. Semoga kita mendapat perlindungan dari fitnah akhir zaman. Dan cukup sekian penyampaian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita beriman kepada Allah SWT dan semakin baik dan semakin taat kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.